pengibasan budaya positif calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Grobogan tanggal 21 Januari 2023. Susunan acara diseminasi aksi nyata modus 1-4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Adapun susunan acaranya yang pertama, 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, 3. Tanya jawab, 4. Kesimpulan, 5. Penutup. Adapun acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga acara pengibasan budaya positif calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Grobogan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Suharyono. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Panganten, yang kami hormati rekan guru dan karyawan SD Negeri 1 Panganten, serta rekan guru yang tergabung dalam komunitas praktisi kelompok CGP Angkatan 7. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan pengibasan budaya positif. Shalawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Kepada Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, di sini dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan pengibasan budaya positif yang kami peroleh setelah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak di modul 1, ya, kumpulan dari modul 1.1 sampai dengan 1.4. Di sini pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang akan saya sampaikan sendiri Suharyono, SPD CGP Angkatan 7 SD Negeri 1 Panganten. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita belajar bersama, saling berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Kemudian untuk konsep utama modul 1.4 tentang budaya positif, di sini ada beberapa banyak, ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian selanjutnya yaitu disiplin positif, teori kontrol, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum Merdeka ini sering kita dengar, ya, dan kita jumpai selalu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi kita itu di kurikulum Merdeka itu siswa itu merupakan pusat dari pembelajaran yang kita laksanakan. Kalau kurikulum sebelum-sebelumnya kita pembelajaran selalu klasikal, ya, selalu melihat satu kelas itu kita anggap sama. Tapi untuk kurikulum Merdeka ini kita harus melatih siswa untuk
berani tampil, sehingga akhirnya menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Ya. Dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen, ya, yang ada apa saja coba 6 elemen itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian elemen berikutnya kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Ya. 6 elemen ini menjadi tolak ukur dalam pembelajaran dengan paradigma baru dalam kurikulum merdeka. Selanjutnya untuk pembelajaran yang inovatif, ya, jadi kita guru itu harus setiap hari mempunyai inovasi-inovasi baru yang kita gali dalam diri kita sendiri. Ya. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus selalu berinovasi setiap hari. Ya. Supaya apa? Supaya pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti menjadi pembelajaran yang inovatif. Kemudian strategi pembelajaran untuk membantu peserta didik menyadari potensi yang ada pada diri mereka dan mendorong mereka untuk mengembangkan potensi itu dengan tetap fokus pada bakat dan kemampuan. Dengan demikian, peserta didik dapat mengetahui apa yang mereka pelajari, kemudian mereka juga dapat mengelola tantangan yang ada dan mampu merefleksikan apa yang telah dipelajarinya selama mereka mengikuti pembelajaran. Ya, itu strateginya untuk pembelajaran yang inovatif. Kemudian pembelajaran yang membangun kolaborasi, ya. Dalam kurikulum merdeka, ya, kolaborasi itu sangat menentukan berhasil dan tidaknya pembelajaran. Ya, jadi selain siswa itu berkolaborasi dengan siswa yang lain, kita sebagai guru juga harus berkolaborasi dengan guru yang lain. Supaya apa? Supaya pendidikan atau tujuan pembelajaran yang kita inginkan dapat tercapai. Ya. Kemudian pembelajaran mengembangkan kecakapan berpikir peserta didik dengan penguatan literasi melalui teks. Guru juga dapat menumbuhkan kecakapan sosial, emosional peserta didik dengan mengapresiasi proses belajar, berempati, bekerja sama, dan sikap saling membantu antar peserta didik. Di sini dijelaskan untuk supaya kolaborasi itu berhasil, ya, sebagai seorang guru, ya, kita itu harus cakap terhadap semua karakter peserta didik. Ya. Cakap dalam arti peserta didik itu dalam satu kelas itu mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Makanya kita itu harus betul-betul menguasai menguasai cakap kita itu supaya peserta didik itu proses belajarnya itu merasa berhasil, ya, dengan cara mengapresiasi. Jadi semua yang dilakukan peserta didik itu tidak ada yang salah, ya. Semuanya itu kita anggap benar karena mereka itu pasti punya pemikiran bahwa semua yang dilakukan itu tindakan yang baik. Nah, makanya harus kita apresiasi setiap hasil belajar yang diberikan atau yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian kita juga harus berempati, ya. Semua peserta didik yang kita ajar itu semuanya kita anggap anak-anak kita, ya. Jadinya tidak ada pembeda, tidak ada yang dibedakan. Nah, akhirnya anak nanti akan senang dengan pembelajaran yang kita laksanakan. Kemudian sikap saling membantu antar peserta didik, ya. Jadi selain tadi berempati, juga bekerja sama, juga saling membantu
membantu, misalkan ada tak satu teman mengalami kesulitan, teman yang lain bisa membantu. Nah, ini bentuk kolaborasi yang bagus, yang baik yang akan kita wujudkan. Ya. Kemudian selanjutnya pendidikan yang dekat dengan budaya masyarakat. Ya. Kita sebagai guru itu harus istilahnya dengan masyarakat itu harus dekat, ya. Supaya apa? Supaya pendidikan yang kita inginkan, yang kita wujudkan dapat tercapai. Pendidikan itu harus bisa mengajak peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan adat atau budaya yang ada di sekitarnya sebagai bagian dari proses belajar peserta didik. Ya. Misalnya kegiatan sadran, ya, yang kita laksanakan itu setiap menjelang bulan Ramadan. Ya. Kemudian selain itu di tempat kita juga ada kegiatan syawalan, ya, dilaksanakan 7 hari setelah hari raya Idul Fitri. Biasanya ada mandi di Sendang Keongan yang terkenal dengan legendanya. Ya. Kemudian selain itu siswa diminta untuk mendokumentasikan dan memaknai. Jadi setiap kegiatan tidak hanya siswa saja, kita juga sama sebagai seorang guru, ya. Kita itu mulai dari sekarang setiap kegiatan apapun yang kita lakukan, yang kita laksanakan dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran yang bersifat baik dan nanti bisa kita bagikan, ya, kita bagikan praktik baik kita kepada rekan-rekan yang lain, itu selalu kita dokumentasikan, bisa berupa foto atau video, ya. Itu kita dokumentasikan untuk apa? Untuk mengajarkan bahwa kita semuanya itu mempunyai hal-hal atau praktik baik yang perlu ditiru atau dicontoh oleh rekan guru maupun rekan sejawat yang lain. Ya. Jadi setiap kegiatan itu kita maknai, ya. Jadi dalam kegiatan itu harus kita maknai semuanya kegiatan yang baik. Nah, pembelajaran terkait budaya setempat itu merupakan bentuk potensi lokal, ya, seperti saya sampaikan tadi. Nah, kemudian guru juga dapat menghubungkan peserta didik dengan sumber belajar lain yang ada di sekitarnya. Ya, ini sudah kita laksanakan mulai sebelum ada kurikulum Merdeka. Kita sudah melaksanakan kegiatan belajar di lingkungan alam atau di sekitar lingkungan, karena pembelajaran kalau hanya di dalam kelas saja itu siswa mungkin merasa bosan, karena banyak ilmu atau banyak mungkin media alat pelajaran selain di luar kelas itu juga bisa menentukan tujuan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian selanjutnya tentang disiplin positif. Ya. Dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini biasanya sering kita alami, ya. Jadi kita kalau suruh berdisiplin itu merasa kita itu tidak nyaman. Itu terjadi pada diri saya sendiri. Makanya saya belajar untuk merasa nyaman dengan melakukan disiplin, ya, dalam diri. Nah, kemudian sebagai seorang pendidik, tujuan kita melakukan disiplin positif yaitu untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Ya.
Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif ini perlu kita terapkan dalam diri kita mulai dari sekarang agar kita itu bisa mewujudkan siswa yang menumbuhkan siswa untuk lebih sadar. Maka dari sekarang kita mulai melakukan disiplin positif. Kemudian budaya positif atau ekosistem positif, ya. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Kita ibaratkan seperti itu, yaitu menanam padi contohnya, ya. Menanam padi itu kita tidak hanya menuntut tumbuhnya padi, ya. Kita tidak bisa padi itu dibiarkan sampai istilahnya ditandur saja, tidak bisa, tetapi harus melalui proses, ya. Memperbaikinya dimulai dari kondisi tanahnya diperbaiki, kemudian tanaman padinya itu kita pelihara dengan baik, kemudian diberi pupuk, kemudian pengairan itu juga harus selalu kontinu atau airnya itu selalu ada, ya. Kemudian kalau ada hama maupun ulat, jamur-jamur yang mengganggu itu kita basmi, ya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara dalam lampiran 1 dasar-dasar pendidikan keluarga tahun 1 nomor 1234 November Desember 1936 Januari Februari 1937. Selanjutnya perubahan paradigma, ya. Kegiatan kepalan tangan ada A dan B, ya. Antara saya dan teman saya atau antara jenengan dengan jenengan yang lain. Sobeklah secari kertas, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apa yang terjadi? Nah, ini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilustrasi kontrol, ya. Ilusi guru mengontrol murid, ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menurut perubahan paradigma, stimulus respon maupun teori kontrol, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, di sini dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, ya, kita itu tidak bisa istilahnya itu memaksa seseorang, ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku itu pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya ada yang bisa mengontrol diri kita, ya. Jadi tidak mungkin orang itu akan mengontrol hidup kita 24 jam, tidak mungkin, ya. Itu kita sendiri yang mengontrol kehidupan kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tidak mungkin, ya. Kita kontrol selalu, setiap perilaku perbuatannya selalu kita kontrol, tidak bisa, karena orang lain mempunyai kontrol diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus
menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi misalkan ada pemaksaan ya, saat dibujuk kemudian gagal, maka seharusnya itu kita melakukan kolaborasi dan konsensus dengan rekan untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru, pilihan-pilihan yang kira-kira itu sifatnya baik. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang. Jadi dalam teori kontrol itu harus menang-menang, bukan menang kalah. Kemudian dalam teori motivasi perilaku manusia, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dilanjutkan, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, ini merupakan motivasi internal tujuan disiplin positif. Ya, untuk yang poin 1 dan 2 itu merupakan motivasi eksternal. Eksternal itu motivasi dari luar. Ya. Kalau yang nomor 3 itu motivasi dalam diri kita sendiri supaya kita memiliki tujuan disiplin positif. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ya. Motivasi, ya. Motivasi itu selalu kita gaungkan, ya. Itu karena dalam diri kita itu untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan itu kita harus memiliki motivasi, semangat. Ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, ini seperti yang saya lakukan ya. Untuk menjadi guru penggerak saya harus memiliki motivasi yang kuat untuk selalu belajar tentang hal-hal baru yang bersifat positif. Dalam motivasi perilaku manusia, motivasinya apa? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Siswa melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan salah satu bentuk motivasi ekstrinsik ya, karena mungkin ada ketakutan ya karena sifat hukuman itu akan membuat siswa menjadi tidak nyaman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini siswa dapat melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik yang tujuannya ingin mendapatkan imbalan dari seseorang, bukan dari dalam diri mereka. Kemudian berikutnya menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, di sini siswa melakukan disiplin diri, ya, mulai melakukan kedisiplinan dalam diri mereka sendiri karena mereka sadar nilai kebajikannya dengan melakukan disiplin positif tadi. Nah, ini salah satu bentuk motivasi intrinsik karena berasal dari dalam diri sendiri. Merdeka menurut Ki Hajat Dewantara, ya, merdeka itu artinya tidak terlepas dari tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini pemikiran Ki Hajat Dewantara, konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013 di halaman 469. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja, tetapi harus keyakinan kelas? Keyakinan keras ini ya akan menentukan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berdiferensiasi akan terwujud dengan adanya keyakinan keras. Ya.
Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena apa? Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena untuk keselamatan. Ya. Untuk berikutnya, mengapa kita tidak memiliki peraturan 3M, ya, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter saat COVID kemarin untuk menjaga kesehatan. Kemudian, mengapa kita tidak memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya apa? Supaya melatih diri menjadi disiplin. Untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dalam diri kita, kembali kita ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan, ya, dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Biasanya kita itu kalau dihadapkan dengan banyak peraturan, ya, itu terpampang, ya, biasanya di ruang apapun selalu ada peraturan, ada 10 sampai 20 peraturan. Itu kita malah merasa mengabaikan peraturan itu. Adalah peraturan itu tujuannya juga bersifat positif. Ya. Untuk mengembalikan nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan, ya, supaya dalam diri kita mempunyai sikap untuk melakukan sikap untuk berdisiplin positif, ya, maka ada motivasi intrinsik, ya, motivasi dalam diri kita, dimulai dari kita sendiri motivasinya. Kemudian berikutnya dihukum oleh penghargaan. Kalau kita itu misalkan siswa dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendeknya dan jangka panjangnya, ya, itu penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu mempunyai banyak kebutuhan, tapi kebutuhan yang paling mendasar yaitu yang pertama bertahan hidup, ya. Kemudian cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Kemudian penguasaan, kebebasan akhirnya menjadi sebuah kesenangan. Nah, di sini kebutuhan hidup itu yang bertahan hidup, ya, bertahan hidup itu harus wajib kita lakukan, ya. Bertahan hidup kita dengan cara, ya, mencari rezeki, mencari nafkah untuk kebutuhan sehari, kebutuhan pokok kita. Kemudian selain bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia itu juga membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Bila kita itu tidak ada rasa kasih sayang maupun rasa diterima, itu akan membuat hambar dalam kehidupan kita. Selain itu, ya, kebutuhan dasar manusia juga ada penguasaan. Penguasaan ini juga merupakan kebutuhan dasar yang harus kita miliki untuk menuju jenjang karir yang lebih baik. Ya, misalkan kita menjadi seorang guru, ya, kita juga harus mempunyai kebutuhan dasar penguasaan. Penguasaannya bisa kita lakukan menjadi dalam ruangan kelas dengan mengadakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian penguasaan materinya itu harus kita kuasai supaya dalam pembelajaran itu anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Kemudian selain penguasaan juga kita perlu kebebasan. Kebebasan, kalau kita dalam lingkup misalkan dalam satu unit kerja, ya,
merasa dikekang atau ditekan oleh atasan kita, pastinya kita itu akan merasa memberontak. Iya betul. Biasanya seperti itu. Ya, bisa menjadi provokasi ya. Tapi provokasi yang baik Pak Musa ya. Nah, provokasi yang baik supaya apa? Supaya kita juga kebutuhan dasar kita tercukupi. Ya. Kalau kita tidak ada rasa kebebasan, itu kita merasa jenuh, merasa bosan dan merasa dalam bahasa Jawa rasa-rasa makan yang gawe iki kok aku mesti ada sajangkan mlebu mesti kok atasan kita mesti menegur dan sebagainya ya. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya kalau kita dalam 4 poin tadi terpenuhi akan menjadi sebuah kesenangan ya. Di sini kalau kita itu kebutuhan dasar semuanya tercapai, akhirnya kita pasti selalu bahagia ya. Merasa bahagia, merasa senang ya. Karena apa? Karena kita itu bisa melakukan kegiatan tanpa adanya hambatan dalam kebutuhan dasar manusia tersebut. Selanjutnya di sini tentang keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas atau mengapa tidak peraturan kelas saja? Kok tidak di kurikulum merdeka kok tidak ada peraturan kita pampang, tapi keyakinan kelas yang kita utamakan ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm ya? Pada saat mengendarai tadi sudah saya sampaikan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker juga kita sampaikan ya. Di sini itu salah satu bentuk peraturan ya. Nah, kalau kita itu selalu melakukan itu dengan istilahnya peraturan terus, semuanya pasti akan merasa bosan. Di situ juga dengan pembelajaran kita, misalkan ada peraturan ya, ada 5 peraturan di dalam kelas, itu pasti kebanyakan siswa akan melanggarnya, akan melanggar. Nah, karena apa? Karena tidak sesuai dengan keinginan yang mereka inginkan. Nah, di sini dalam kegiatan kurikulum merdeka ya, untuk kegiatan membuat keyakinan kelas 6 sudah saya mulai ya. Dalam setiap awal pembelajaran ya, kita selalu berdiskusi tentang peraturan, kemudian merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan dan menempelkan keyakinan di kelas ya. Ini sudah saya lakukan di kelas 6. Keyakinan kelas di kelas 6 SD Negeri 1 Penganten yang telah disepakati oleh semua siswa kelas 6 ya. Yang pertama yaitu disiplin waktu. Di sini mulai belajar mulai pukul 7 dan selesai pukul 12:10 ya. Istirahat jam pertama itu jam 8.45, selesai jam 9, kemudian istirahat yang kedua pukul 10.45, selesai pukul 11. Kemudian keyakinan yang kedua yaitu belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Ini juga mereka semua yang membuat keyakinan tersebut. Jadi tidak saya arahkan ya, tapi mereka sendiri yang menentukan tentang keyakinan tersebut. Kemudian yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Kebersihan di sini bisa kebersihan di dalam kelas maupun kebersihan di luar kelas. Kalau di dalam kelas itu dilakukan oleh regu yang piket pada hari itu. Tetapi untuk kebersihan luar kelas, semua siswa kelas 6 yang tidak piket
Jadi semuanya itu berangkat lebih awal untuk melakukan kegiatan piket di dalam kelas itu. Bagi yang masuk regu piket, kemudian yang tidak piket, mereka akan membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian keyakinan berikutnya yaitu gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nah, selalu kita gaungkan literasi. Karena apa? Sebagian besar siswa sekarang itu untuk membaca itu susah, ya. Kelas 6 itu banyak sekali yang membacanya itu belum bisa maksimal, berbuk, ya. Karena apa? Kebanyakan bermain HP, ya. Kemudian untuk membaca mereka jarang, akhirnya yaitu tadi, ya, kegiatan literasinya berkurang dalam mengikuti pembelajaran. Akhirnya penyampaian materi yang telah saya berikan itu kurang tercapai. Oleh sebab itu akhirnya mereka membuat keyakinan dengan gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Membaca di sini tidak hanya membaca buku pelajaran saja, tapi buku-buku cerita maupun non-fiksi lainnya, fiksi maupun non-fiksi lainnya itu saya ajarkan untuk selalu mereka lakukan. Kemudian keyakinan yang berikutnya, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Nah, ini biasanya, ya, adab dalam sopan santun anak-anak sekarang berbeda dengan era tahun 70, 80, 90 seperti kita, ya. Guru untuk saat ini biasanya dianggap sebagai teman. Kadang istilahnya mereka itu berbicara dengan kita itu kadang moko itu kadang beras ora boso anggon burune gitu. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Nah, ini dalam keyakinan kelas ini maka ditekankan untuk menghargai guru. Kemudian kalau ada teman yang berbicara itu biasanya juga sering ditertawakan. Misalkan ada unsur atau apa, biasanya disorai. Nah, padahal aslinya mereka sendiri juga belum paham. Nah, untuk di keyakinan kelas ini mereka mencantumkan sendiri, menyepakati sendiri dengan menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Kemudian selalu menerapkan 5S. S, ya. Ada apa saja S itu? 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya. Jadi walaupun misalkan kita punya masalah yang banyak di hadapan siswa, kita harus selalu senyum. Mulai ojo peteng dedet. Kemudian selain senyum, ya, sapa, ya. Sapa kita mulai dari diri kita sendiri, berangkat kalau kita itu berangkat lebih awal, kemudian kita menyalami siswa saat masuk kelas atau masuk sekolah. Senyum, sapa, salam, ya. Salam selalu kita lakukan, ya, ketemu dengan bapak ibu guru. Mengucapkan salam tidak hanya di sekolah saja, tetapi kalau kita bertegur di jalan, misalkan kita bepergian ketemu dengan siswa, kita juga mengajarkan untuk mereka selalu mengucapkan salam. Dan yang terakhir, sopan santun. Sopan santun itu perlu kita junjung tinggi untuk mewujudkan anak Indonesia yang memiliki adab kesopanan. Dan yang terakhir, berkomitmen menaati peraturan sekolah. Walaupun kita mempunyai keyakinan keras, tetapi kita juga harus menaati peraturan sekolah, karena sekolah itu juga wajib memiliki peraturan sekolah. Makanya peraturan sekolah yang dibuat oleh semua warga sekolah
harus kita taati dengan cara berkomitmen tadi. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi istilahnya itu tidak bisa langsung dibuat seperti peraturan. Harus seperti ini tidak bisa karena itu bentuknya abstrak ya. Berupa pernyataan universal yang sangat berguna tidak hanya untuk mereka saja, bisa meluas kepada kelas yang lain. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Semuanya itu hal positif perlu dibuat dalam keyakinan kelas. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak ya, sampai 10 atau 15 poin tidak usah ya. Kita buat sedikit saja agar mereka mudah mengingatnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian berikutnya, semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini sudah saya laksanakan. Jadi dalam membuat keyakinan kelas tadi, semua siswa itu saya ajak. Ya. Supaya apa? Supaya mereka mengetahui semuanya. Jadi tidak hanya anak-anak tertentu saja yang membuatnya, tetapi semua siswa harus istilahnya itu dilibatkan. Untuk berikutnya ya, segitiga restitusi dan tahapannya ya, itu yang pertama menstabilkan identitas. Nah, kita semua akan melakukan hal yang bisa kita lakukan. Kemudian coba saya buat restitusinya dalam penyelesaian kasus mencontek.
membuat daftar riwayat hidup. Selamat pagi Azif. Selamat pagi Pak Her. Sudah istirahat? Sudah Pak, tadi di kantin dengan teman-teman. Azif tahu tidak kenapa Azif Pak Her panggil ke sini? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Azif tadi berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7 lebih 15 menit Pak. Jam 7.15. Sekolah kita masuk dan mulai pelajaran jam berapa? Artinya Azif tadi datang ke sekolahnya tepat waktu atau terlambat? Terlambat Pak. Terlambat. Terlambat ini perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik Pak. Terlambat sekolah itu kegiatan yang salah dan tidak baik. Setiap manusia pastinya pernah melakukan kesalahan. Seperti Pak Rio juga sendiri ya, pernah melakukan kesalahan dengan terlambat dalam mengikuti acara. Begitu juga dengan Azif tadi ya, terlambat datang ke sekolah. Tetapi Pak Har di sini bukan mencari siapa yang salah, tapi Pak Har di sini ingin membantu Azif ya, mencari solusi karena datangnya terlambat ke sekolah. Azif pasti punya alasan. Azif pasti punya alasan mengapa Azif datang terlambat ke sekolah. Coba Azif ceritakan ya, mengapa kok Azif datang ke sekolah terlambat? Ali tadi malam tidurnya kemalaman Pak. Kemalaman? Jam berapa tidurmu? Ali tidur jam 10 malam Pak. Jam 10 malam. Itu Azif belajar atau sedang apa? Nonton televisi dan main game di HP Pak. Nonton TV dan main game. Nah, karena tidurmu kemalaman akhirnya bangunmu kesiangan. Betul tidak? Betul Pak. Baik, Azif masih ingat dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan lalu. Ingat? Ingat Pak. Masih ingat? Apa itu nak? Disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Azif yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu sangat penting untuk diri kita. Azif yakin dengan nilai itu? Yakin Pak. Yakin. Baik. Sekarang yang harus Azif lakukan supaya datang ke sekolah tidak terlambat ya, bisa tepat waktu atau disiplin. Bagaimana caranya? Tidur lebih awal Pak. Tidur lebih awal. Terus apa lagi? Terus memasang alarm Pak. Pasang alarm. Oke, tidur lebih awal. Jam berapa tidurnya? Jam 9 malam Pak. Jam 9 malam. Kalau tidurmu sebelumnya jam 10 malam, mulai sekarang nanti malam tidurnya jam 9 malam. Oke, kemudian apa tadi? Memasang alarm Pak. Iya, memasang alarm. Memasang alarm itu sebelum subuh ya. Jadi supaya nanti Azif bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Oke, Azif bisa tahu yang harus Azif lakukan. Iya Pak, sudah tahu. Terus kapan Azif mau memulainya? Nanti Pak. Mulai hari ini, nggih. Ya. Baik, berarti mulai hari ini Azif akan mulai melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik lagi ya, menjadi anak yang disiplin, tepat waktu. Azif bisa melaksanakan? Bisa Pak. Oke, terima kasih. Semangat ya. 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 Ya, sekarang bisa kalian kerjakan tugasnya. Dua. Nanda nolah-nolah. Selamat siang Nanda. Selamat siang Pak Her. Anda tahu tidak kenapa Nanda Pak Her panggil ke sini? Tidak tahu Pak. Anda tadi saat mengerjakan ulangan harian ya, Pak Her melihat Nanda melihat jawaban dari Aska. Betul tidak Nanda? Iya Pak, betul.
Ya, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Har juga seperti itu, pernah melakukan kesalahan juga. Begitu juga dengan Nanda. Tadi saya lihat Nanda mencontek jawaban Aska, tapi Pak Haryono di sini bukan untuk memarahi, ya, dan bukan untuk mencari, ya, siapa yang salah. Tapi Pak Har di sini mau membantu Nanda memberikan solusi supaya Nanda tidak mengulangi perbuatan mencontek seperti yang Nanda lakukan tadi. Pastinya Nanda mencontek jawaban dari Aska tadi karena Nanda mempunyai alasan. Nah, kenapa Nanda mencontek? Ya, alasannya apa Nanda? Nanda tadi malam tidak belajar, Pak. Kenapa? Berarti Nanda ketika tidak belajar, tentunya Nanda tidak dapat mengerjakan ulangan, betul kan? Betul, Pak. Nah, sekarang Nanda ingat tidak keyakinan kelas yang telah kita buat bersama pada awal pembelajaran dulu? Ingat, Pak. Apa coba keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Jujur dalam bertindak, Pak. Nanda yakin bahwa dengan sikap jujur sangat diperlukan dalam diri kita? Yakin, Pak. Baik, kalau kamu sudah yakin, kira-kira apa yang harus Nanda katakan atau lakukan supaya Nanda tidak mengulangi lagi perbuatan mencontek? Karena mencontek itu perbuatan yang tidak baik, ya, tidak jujur. Apa yang harus Nanda lakukan supaya Nanda tidak mencontek kembali? Belajar mengerjakan tugas mampunya. Selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam mengikuti pelajaran dan menghadapi ulangan. Oke, baik. Nanda sudah tahu apa yang harus Nanda lakukan Sudah, Pak. supaya Nanda tidak mencontek kembali. Sudah tahu? Nah, sekarang pertanyaannya, kapan Nanda akan melakukan atau memulai hal yang baru ini yang Nanda katakan? Mulai hari ini, Pak. Mulai hari ini Nanda akan melakukan apa yang Nanda katakan tadi, belajar mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan dan selalu berdoa kepada Allah. Benar? Benar, Pak. Benar. Nah, Pak yakin Nanda dapat melakukan semuanya dan Nanda dapat menjadi anak yang rajin belajar, anak yang pintar, soleh, dan menjadi kebanggaan orang tuamu. Siapkah Nanda untuk menjadi lebih baik? Siap, Pak. Nah, terima kasih. Ya, sekarang bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Azib Ramadan. Saya siswa kelas 6 SDN 1 Penganten. Saya melakukan kesalahan atau tidak sesuai dan tidak mentaati keyakinan kelas kami, yaitu terlambat masuk sekolah. Saya tidak mendapatkan sanksi atau hukuman dari Pak Haryono. Saya ditanyai alasan mengapa berangkat ke sekolahnya terlambat. Kemudian saya diminta solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan dan arahan dari Pak Haryono, sehingga saya dapat menemukan solusi yang dapat saya lakukan supaya dapat berangkat lebih awal. Yang Pak Haryono lakukan ini adalah untuk kebaikan saya, supaya masa depan saya bagus dan cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Hernanda. Saya siswa kelas 6 SD Negeri 1 Penganten. Saya sangat senang sekali mengikuti kegiatan segitiga restitusi. Dengan mengikuti kegiatan ini, saya diajarkan untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah. Saya yaitu sering mencontek pada saat ulangan. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan dan arahan dari Pak Haryono, sehingga saya dapat menemukan solusi yang dapat saya lakukan supaya dapat belajar lebih giat, mengerjakan sesuai kemampuan saya dan selalu berdoa kepada Tuhan supaya dimudahkan dalam mengikuti pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya tentang apa
restitusi yang saya lakukan. Salah satu contohnya seperti itu ya. Kemudian penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Penganten ya. Untuk yang pertama ya, sholat duha itu dilaksanakan saat istirahat pertama ya. Jadi ini sudah berlangsung dari dulu ya, dan dipimpin oleh guru agama Bapak Musafa. Kemudian sholat zuhur berjamaah setelah kegiatan pembelajaran ini juga kita lakukan setelah jam selesai belajar mereka di jam 12.10 karena kita itu punya fasilitas musola ya, jadi kegiatan ini dilaksanakan di musola di Negeri 1 Penganten. Kemudian berikutnya membaca doa dan asmaul husna sebelum mulai pembelajaran. Ini juga sudah selalu kita terapkan dalam sehari-hari ya, kegiatan pembelajaran sehari-hari. Selanjutnya 5S tadi ya, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun ya. Pembelajarannya ini dokumentasinya sudah maupun kegiatan ini saya lakukan dan sudah saya dokumentasikan. Selanjutnya sportif dalam pertandingan olahraga ya, seperti ini contohnya ini dilakukan saat kegiatan perlombaan pertandingan di kegiatan Agustusan ya, karena sekolah kami setiap bulan Agustus itu selalu mengadakan kegiatan perlombaan memperingati hari raya 17 Agustus, hari kemerdekaan. Kemudian gotong royong membersihkan sampah di belakang sekolah atau lingkungan sekolah ya, karena sekolah dia sendiri ya, sampah di belakang sekolah itu seperti itu banyaknya ya, plastik ya. Makanya setiap akhir pekan ya, setiap hari Sabtu kita selalu mengadakan kebersihan lingkungan ya, supaya lingkungan sekolah ini menjadi bersih dan indah. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berrefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau sebagai seorang posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi pada kegiatan pengibasan budaya positif ini ya, membawa manfaat ya, dan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Salam guru penggerak yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikian penyampaian materi pengibasan budaya positif dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang ketiga adalah tanya jawab. Monggo untuk teman-teman sejawat bisa tanya jawab. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Bu Ani Setoni. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya hanya mau bertanya, bagaimana cara melaksanakan keyakinan kelas supaya anak dapat mematuhi keyakinan kelas tersebut. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ani, akan saya tanggapi ya. Di sini anak supaya mematuhi keyakinan keras, yang pertama anak itu selalu diajak komunikasi, diajak berdiskusi tentang keyakinan keras tadi ya, dengan cara ya, mereka itu pastinya mempunyai usulan atau gagasan tersebut ya, kita istilahnya kita tulis bersama di depan di papan tulis. Kemudian setelah gagasan tersebut dari misalkan dalam satu kelas itu sudah menyampaikan semuanya, kita ambil
yang paling banyak. Nah, untuk berikutnya baru disepakati. Nah, kalau semua keyakinan kelas tadi yang dibentuk tadi sudah disepakati, maka anak-anak ditekankan untuk mematuhi dan mematuhi tanggung jawab mereka supaya mereka itu mematuhi keyakinan kelas tersebut. Dengan demikian anak-anak pastinya karena itu keyakinan kelas dibentuk oleh mereka, otomatis mereka akan patuh terhadap keyakinan kelas yang disepakati tersebut. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada. Silakan. Acara yang keempat adalah kesimpulan untuk materi pengibasan budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Grobogan adalah mari kita sebagai guru kita tingkatkan kinerja kita kepada untuk anak-anak kita, mulai disiplin, berangkat lebih awal, kita ajarkan anak-anak untuk berperilaku yang baik, sopan, santun. Kita terapkan setiap pagi senyum. Kita terapkan kalau pagi kita membaca Asmaul Husna. Acara yang kelima adalah acara penutup. Alhamdulillah acara diseminasi pengibasan budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Grobogan berjalan dengan lancar. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian.